Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabi Sahih al-Bukhari fi kitab al-fitan. Wa hatta yaqsura fikumul mala fayafida hatta yuhimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fayaqula allazi ya'riduhu alayhi la arbali bih wa la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani sawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wa la yatbiyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi. Ada akhadna amsi. Naam. Iqra babu dzikri ad-dajjal. Babu dzikri ad-dajjal. Anil Mughirah bin Syu'bah qala ma sa'ala ahadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjali ma sa'altuh wa innahu qala li ma yadurruka minhu qultu li'annahum yaquluna inna ma'ahu jabala khubuzin wa nahara ma'in qala huwa ahwanu 'ala Allah min dhalik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara wa inna baina 'ainayhi maktubun kafirun fihi Abu Hurairah bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Qala al-Bukhari rahimahullah, kitab al-fitan, babu dzikri ad-dajjal. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, kitab al-fitan, bab tentang Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab dari kata-kata ad-dajlu wa huwa at-taghtiyah, yang menutupi sesuatu, ad-dajlu. Dan Dajjal dikatakan Dajjal karena dia menutupi kebatilan, menutupi kebenaran dengan kebatilannya. Yughtil haqqa bi batilih. Jadi Dajjal disebut Dajjal karena lihainya dia menutupi kebenaran dengan kebatilannya. Jadi dia berusaha untuk menutupi kebenaran dengan dusta-dustanya. Ya. Sebagian mengatakan Dajjal disebut dengan Dajjal karena dia berjalan di seluruh permukaan bumi ini. Tidaklah tempat di bumi ini kecuali dia lewati, dia lalui, kecuali Makkah dan Madinah. Adapun Dajjal ini adalah merupakan satu tanda besar daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Ada yang tapi dibagi menjadi dua. Ada asyratus sa'atis sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, wa asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Adapun Dajjal bagian daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar yang belum muncul lagi. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil telah banyak yang muncul, ada yang telah berlalu, ada yang sedang berjalan dan ada pula yang belum terjadi. Tapi sebagian besarnya telah muncul. Adapun Dajjal sendiri tanda-tanda hari kiamat besar yang belum muncul. Apabila dia muncul, maka bermunculanlah tanda-tanda besar lainnya. Kemunculan Dajjal, selepas itu kemunculan Isa bin Maryam, setelah itu kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dan tanda-tanda lainnya. Dan
Dan Dajjal ini adalah tanda hari kiamat yang paling besar di permukaan bumi ini. Karena Dajjal memiliki apa yang tak dimiliki oleh manusia biasa, sehingga membuat orang terkecoh dengannya. Ada dua tanda besar. Yang satu tanda di bumi, dialah keluarnya Dajjal. Karena Dajjal memiliki segala sesuatu, perkara yang tak dimiliki oleh orang-orang biasa. Dengan perkataannya dia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan segalanya. Beriman dengannya satu negeri, maka seketika negeri itu menjadi makmur, penduduknya menjadi kaya raya, ya, keluarlah emas dan perak. Tak beriman dengannya satu negeri, seketika negerinya menjadi kering kerontang, tandus, dan semacamnya. Fitnahnya besar, ya, maka tak ada fitnah sejak bumi ini Allah SWT ciptakan lebih besar, lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Adapun tanda kedua, tanda yang di luar bumi, yaitu tanda terbitnya matahari dari arah baratnya. Ketika terbit matahari dari arah barat, maka itu menunjukkan kiamat sudah dekat sekali. Ketika itu tak berguna lagi iman, tak berguna lagi amal. Maksudnya tak berguna orang yang belum beriman, tertutup pintu taubat. Ya, kata Allah Jalla wa'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada waktu datang sebagian daripada tanda-tanda Tuhan kalian, maka tak berguna lagi satu jiwa itu keimanannya. Lam takun amanat min qablu. Jika dia belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniya khaira, atau menambahkan kebaikan dalam imannya, tertutuplah pintu taubat. Dajjal tak dimuat dalam Quran. Sebagian memasukkan Dajjal ke dalam ayat Rabbik. Ketika datang tanda-tanda ayat Tuhanmu, tak berguna lagi iman seseorang. Di antaranya kata mereka adalah kemunculan Dajjal, keluarnya Isa bin Maryam, terbitnya matahari dari arah barat, menutup pintu taubat. Tak disebutkan dalam Quran, kata para ulama, ya, karena ihtiqaran, karena begitu hinanya Dajjal untuk disebutkan dalam Quran. Ya. Kemudian adapun hadis yang disebutkan dalam kitab ini tentang Dajjal, dalam kitab ringkasan Imam Bukhari ini, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hanya satu dua hadis saja. An Al-Mughirah ibn Syu'bah qala, dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata, ma sa'ala ahadun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil dajjal ma sa'altuhu, tidaklah pernah ada nabi sebelumku yang bertanya, tidaklah ada seorang pun sahabat sebelumku yang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal. Kata Mughirah, tidak ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal sebagaimana aku bertanya. Wa innahu qala li, sesungguhnya Nabi pernah berkata kepadaku satu hari tentang Dajjal, ma yadurruka minhu, sesungguhnya apa yang kau khawatirkan dari Dajjal tersebut? Mengapa engkau khawatir dengannya? Ma yadurruka, apa bahayanya denganmu jika Dajjal itu muncul? Qultu, aku menjawab, li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan inna ma'ahu jabala khubzin wa nahara ma'in, karena mereka berkata sesungguhnya Dajjal itu memiliki jabala khubzin, satu gunung daripada roti, ya, satu gunung daripada gandum yang menjadi bahan untuk dibuat daripadanya roti, merupakan bahan makan pokok yang dibutuhkan manusia. Jabal khubzin wa nahra ma'in, dalam riwayatnya lahmin, jabal lahmin, jabal khubzin wa lahmin, satu gunung daripada daging dia miliki, ya, wa nahra ma'in, dan dia pun memiliki sungai, ya, minuman, air, ya, yang membuat orang-orang tertipu dengannya.
Dia memiliki berbagai macam ragam apa-apa yang dibutuhkan manusia daripada makanan dan minuman, yang membuat orang tertipu, mengikutinya, membenarkannya. Dan Dajjal itu ketika keluar, pertama dia tidak langsung mengaku sebagai Tuhan. Dia keluar ya seolah-olah dia merupakan orang yang beriman, yang saleh, yang taat, sehingga banyak yang terkecoh dengannya. Lambat laun dia pun mengaku menjadi nabi. Ya, sebagian orang pun akhirnya ya meninggalkannya. Lambat laun dia mengaku menjadi Tuhan. Maka orang-orang beriman pun meninggalkannya. Ini adalah Dajjal. Tertulis di keningnya kafarah, kafir. Dan semua orang mukmin akan dapat membaca tulisan tersebut, baik dia bisa membaca aksara Arab ataupun tidak membaca. Dengan imannya dia bisa mengetahui itu Dajjal. Maka kata Nabi yang mulia kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, "Ma yadurruka, apa yang kau khawatirkan daripada Dajjal? Dengan imanmu engkau tidak akan dibahayakan dengan Dajjal. Ya, dengan imanmu engkau akan dapat mengetahui dia itu sang pendusta, meskipun dia tutupi dustanya dengan ya berbagai macam ya materi-materi yang dia miliki. Orang-orang tertipu dengan materi, subhanallah. Ya, zaman sekarang belum lagi muncul Dajjal, muncul orang yang mampu menggandakan uang, katanya ratusan orang pengikutnya dari seluruh Nusantara datang ya bersimpu di padepokannya, subhanallah, sampai ada yang mati dan semacamnya, tertipu. Ini belum lagi Dajjal keluar, masih orang yang mengaku bisa menggandakan uang, banyak pengikutnya. Bagaimana pula dengan Dajjal yang diberikan Allah sebagai ujian bagi manusia yang sakti? Ya, dia perintahkan angin berhembus, angin pun berhembus, menggiring awan. Dia perintahkan awan curahkan hujan, awan pun mencurahkan hujan. Dia katakan bumi tumbuhlah, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bumi mengeluarkan tumbuhan. Fitnah besar, tapi tidak bagi orang mukmin. Ya, ada di antara ulama mengatakan maknanya Dajjal memiliki apa yang dibutuhkan manusia daripada makanan, minuman, air, sungai, kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia. Ya, tapi orang-orang beriman tak akan berbahaya bagi mereka tipu daya Dajjal, karena mereka dengan iman mereka mengetahui kedustaan Dajjal. Karena itulah kata Nabi kepada Mughirah, "Huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik." Dajjal itu begitu hina bagi Allah SWT daripada hal demikian, maksudnya daripada mengecoh orang-orang yang beriman dengan tipu dayanya. Begitu hinanya bagi orang-orang beriman fitnah Dajjal. Mereka melihat dengan kacamata iman bahwasanya dia itu sang pendusta, meski dengan berbagai macam perangkat-perangkat kedustaan yang dia bawa berupa dunia dan isinya. Ya, maka Rasulullah mengatakan kepada Mughirah, "Huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik." Begitu hinanya Dajjal itu bagi Allah daripada dapat mengecoh orang-orang beriman, meski dia bawa segunung daripada makanan, segunung daripada minuman. Subhanallah. Kalaulah saja ada pembagian sembako, orang akan datang berjibun berkumpul. Meski antrian, desak-desakan, meski ada yang terinjak, ya, ada yang sak napas. Bagaimana pula dengan gunung, merupakan lambang daripada banyaknya, bergunung-gunung daripada bahan makanan, bahan minuman, daging, gandum, beras. Tentulah membuat orang-orang itu banyak tertipu mengikuti Dajjal, kecuali orang-orang beriman. Karena itulah tak usah heran ketika Nabi mensyaratkan bahwasanya orang-orang beriman terpaksa harus mengikat istri-istrinya, anak gadisnya, bibinya, saudarinya, agar tidak tertipu dengan apa yang dijanjikan dan ditampakkan oleh Dajjal. Ya, Al-Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan beberapa hadis, akan saya bacakan hadis-hadis tentang Dajjal. Hadis yang kedua, ya,
Nabi SAW mengatakan tentang Dajjal, a'waru 'ainil yumna ka'annaha 'inabatun thafiyah. Dajjal itu matanya yang satu picak, yang sebelah kanan bagaikan bagaikan anggur yang keluar. 'Inabatun thafiyah. Matanya menonjol keluar, biji matanya menonjol dan tidak bisa melihat. Dikatakan Nabi hal ini ketika dia menafikan Dajjal itu bukan Allah. Inna rabbakum laisa bi'a'war. Tuhan kalian itu bukan matanya picak. Ya. Tuhan kalian itu sempurna kedua matanya. Dari sinilah ulama-ulama Rasulullah mengatakan Allah itu memiliki dua mata. Tapi mata Allah SWT yang layak bagi kesempurnaannya tidak akan mungkin sama dengan mata Dajjal yang picak. Ketika Dajjal mengaku sebagai Tuhan, maka Nabi SAW katakan, tak mungkin Tuhan kalian seperti Dajjal yang matanya satunya a'war, picak matanya. Ya, disebut dengan nama Al-Masihud Dajjal. Sebagian ulama mengatakan Al-Masih artinya adalah yang terhapus karena mamsuhu ihda ainai. Satu matanya itu terhapus, maksudnya satu matanya tak berfungsi, tak normal. Inilah Dajjal. Allah tidak. Allah sempurna. Bagaimana dapat dianggap ini Dajjal sebagai Tuhan Allah Jalla wa Ala. Berkata Nabi juga, yaji'ud Dajjalu hatta yanzila fi nahiyatil Madinah. Dajjal akan datang dan dia akan mendekati sudut kota Madinah, ingin dimasukinya. Thumma tarjuful Madinatu thalatha rajafatin. Kemudian Madinah pun berguncang 3 kali guncangan. Fayakhruju ilaihi kullu kafirin wa munafiq. Maka keluarlah dari kota Madinah itu kepada Dajjal, bergabung bersamanya setiap orang kafir dan orang munafik. Tidak orang-orang beriman. Maka bersihlah kota Madinah dari orang-orang munafik dan dari orang-orang kafir. Bersih semuanya. Itulah dikatakan Nabi, innal imana la ya'zaru ilal madinati kama ta'zarul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya Madinah akan kembali bersarang di kota Madinah sebagaimana bersarangnya ular ke dalam lubangnya kembali. Kata para ulama, itu terjadi tatkala Dajjal keluar. Gempa 3 kali. Keluarlah menyambut Dajjal semua orang-orang munafik dari kota Madinah. Adapun Ad-Dajjal tak mampu masuk Madinah. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal. Sesungguhnya ketakutan tentang al-masihud dajjal tak akan memasuki kota Madinah. Walaha yawma idzin sab'atu abwabin. Ketika itu Madinah memiliki 7 pintu masuk. Ala kulli babin malakan. Setiap pintu dikawal 2 malaikat dengan pedang terhunus. Sehingga membuat Dajjal tidak bisa masuk. Maka keluarlah menemuinya semua orang munafik, laki-laki dan perempuan. Dajjal ini perkara yang banyak kisah-kisah termuat padanya. Dipersisikan di kalangan ulama tentang Dajjal ini, apakah dia itu Ibnu Sayyad yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak Yahudi namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini hakikatnya dia memiliki sihir. Dan Nabi curiga dia itu Dajjal. Dan Nabi pernah bersembunyi mengintai Ibnu Sayyad agar mengetahui beritanya. Bagaimana hakikatnya Ibnu Sayyad. Kemudian Nabi dilihat oleh sang ibunya Ibnu Sayyad. Dia beritahukan kepada Ibnu Sayyad. Seketika Ibnu Sayyad pun menghindar dari Nabi. Kata Nabi, sekiranya dia biarkan, niscaya aku akan tahu siapa Ibnu Sayyad. Nabi ragu tentang Ibnu Sayyad, apakah dia Dajjal. Kata Umar, ya Rasulullah, biar ku penggal kepalanya. Kata Nabi, andai kata dia itu Dajjal, bukan engkau yang membunuhnya. Karena yang membunuh Dajjal Isa bin Maryam. Andai kata dia bukan Dajjal, tak ada kebaikan membunuhnya. Ibnu Sayyad
perkaranya muskil. Karena kelak setelah Rasul wafat Ibnu Sa'id ini masuk Islam. Ya. Kemudian dia juga pergi haji bersama sebagian sahabat, Mughirah bin Syu'bah kalau saya tak khilaf, atau Abu Sa'id Al-Khudri. Satu rombongan Abu Sa'id takut duduk dengannya. Ya. Tak nyaman bersamanya karena sejak dulu orang menganggap dialah Dajjal. Sehingga dia berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kalau aku ini Dajjal tak punya anak, aku punya anak. Bahkan dia sudah punya anak kala itu. Dajjal tak masuk Madinah sementara aku masuk Madinah, bahkan di sana aku tinggal. Dajjal tak masuk maka aku pergi umrah bersama kalian. Ya. Jadi Abu Sa'id itu malas dekat-dekat dengannya, tak mau bersinggungan dengannya, tak mau satu meja makan dengannya. Ya, sehingga membuat Ibnu Sa'id itu gusar. Ditanyakan oleh Abu Sa'id, sekiranya engkaulah Dajjal, bagaimana? Andai kata aku Dajjal, aku rela. Itu yang membuat Ibnu Subhanallah. Dan perkara Ibnu Sa'id ini diperbincangkan oleh ulama-ulama ketika dikatakan ketika peristiwa Yazid memerintahkan untuk menyerang kota Madinah 3 hari, Ibnu Sa'id ini pun hilang, raib entah kemana. Ada yang melihatnya ya seperti Ibnu Sa'id di Khurasan bersama kaum Yahudi. Jadi apakah Dajjal itu Ibnu Sa'id? Ulama berselisih. Karena ada hadis dari Tamim ad-Dari ya mengatakan dia pernah melihat orang yang terikat dalam satu pulau. Tamim ad-Dari ketika dalam keadaan Nasrani ya, mereka sedang berlayar, kemudian mereka dihempas gelombang sehingga membuat mereka terdampar ke dekat satu pulau. Dalam Sahih Muslim, Tamim ad-Dari ya akhirnya melihat ada binatang, begitu anehnya, bukan binatang. Mereka tak tahu apa namanya. Dari ujung ke belakang semuanya penuh dengan bulu. Ya, mereka khawatir jangan-jangan ini jelmaan jin atau hantu. Maka mereka bertanya, engkau siapa? Kata dia, pergilah kalian ke pulau sana. Mereka pun berangkat ke pulau, di sana melihat ada orang terikat, ya, terbelenggu. Maka mereka bertanya, engkau siapa? Maka dia kembali bertanya, apakah telah muncul di negeri sana, negeri yang terdapat di antara 2 lembah, pohon-pohon kurma seorang yang mengaku nabi, apakah dia telah hijrah ke sana? Dari sinilah Tamim ad-Dari akhirnya masuk Islam. Dia banyak bertanya tentang banyak hal-hal, tentang danau yang ada di Palestina sana dan Jordania, Danau Tabariyah, bagaimana tentang airnya, apakah masih banyak, nanti akan datang masanya dia akan habis. Tentang Nabi Muhammad, kata Dajjal, sekiranya mereka mengikutinya, kata Dajjal nih, itu yang paling baik bagi mereka. Tapi Medar ketika pulang kemudian masuk Islam, dia ceritakan kepada Nabi hadis dari Nabi SAW, ya, tersenyum mendengarnya, membenarkan perkataan tersebut. Apakah Dajjal itu Ibnu Sa'id? Apakah dia itu laki-laki yang terikat di pulau? Ulama berselisih padanya. Ya, apakah dia telah ada di zaman Nabi atau nanti akan ada belakangan? Ulama berselisih. Ada yang mengatakan itulah Dajjal itu yang dia terikat satu pulau dan akan keluar masanya kelak. Ini perkataan banyak daripada ulama. Bukan Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id itu merupakan Dajjal kecil sebelum Dajjal besar. Ya, karena untuk penyebutan setiap penyihir, para paranormal, dukun-dukun layak disebut dengan nama Dajjal karena mereka berdusta, menyihir manusia dengan kata-katanya dan dengan sihirnya. Ya. Dan saya lihat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah memiliki jawaban yang berbeda. Kata Syekh Utsaimin, Dajjal itu belum keluar. Nanti akan keluar ketika datang masanya keluar. Ya. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang Dajjal, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil nas. Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah manusia, fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu. Nabi berkhutbah, dia memuji Allah dengan pujaan-pujaan yang Allah layak memilikinya. Thumma dzakara Dajjal.
Kemudian Nabi pun menyebutkan tentang Dajjal. Faqala inni la unzir kumuhu. Aku benar-benar ingatkan kalian tentang Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumahu. Tidaklah seorang pun nabi kecuali telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan. Tapi aku akan menambahkan untuk kalian informasi tentang Dajjal. Lam yaqulhu nabiyyun liqaumi. Informasi ini tak pernah para nabi sampaikan kepada kaumnya. Innahu a'war. Sesungguhnya dia adalah picak matanya. Wa innallaha laisa bi'a'war. Sesungguhnya dia picak matanya dan Allah tidak picak matanya. Kapan Dajjal ini keluar? Nanti Dajjal ini keluar ketika telah dekat kiamat, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin, ya, dengan kaum Nasara. Ketika Dajjal ini keluar, dari manakah keluarnya Dajjal? Dari arah timur. Sebagian menyebutkan dari Isfahan atau dari Khurasan. Dia keluar diikuti oleh 70.000 Yahudi. Ya, maka Yahudi itu tentaranya Dajjal. Nanti ketika Dajjal ini keluar mengelilingi bumi, membuat fitnah yang besar, Allah turunkan Isa. Maka ketika Isa turun, diturunkan oleh Allah SWT di menara Damaskus sana, dibawa oleh 2 malaikat. Ketika sholat kaum muslimin, Imamul Mahdi memerintahkan Isa untuk menjadi imam. Kata dia, kalian menjadi imam bagi sebagian kalian lainnya, sebagai bentuk kemuliaan bagi umat Muhammad. Jadi Isa menjadi makmum bagi Al-Mahdi. Kemudian Isa mengejar Dajjal, dan Isa membunuh Dajjal di pintu Lud daerah Damaskus sana. Begitu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Setelah itu muncullah fitnah Ya'juj dan Ma'juj yang termuat dalam Quran. Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga terbukalah pintu Ya'juj dan Ma'juj, mereka keluar dari segala arah bagaikan air bah. Maka Isa dan orang-orang beriman tak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya begitu besar. Mereka melewati danau Tiberias. Rombongan pertama karena jumlah begitu banyak langsung habis air danau tersebut. Sehingga rombongan berikutnya tak lagi menjumpai air di danau tersebut. Berkata Nabi Allah Isa dan kepada orang-orang mukmin, Allah perintahkan kepada Isa bin Maryam agar membawa orang-orang beriman menghindar daripada Ya'juj dan Ma'juj karena mereka tak kuasa untuk melawannya. Allah perintahkan agar dibawa orang-orang beriman ke Gunung Tursina menghindar daripada Dajjal. Ini semua perkara yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Ya, kita wajib beriman dengannya. Banyak orang-orang yang menggunakan logika berpikirnya, menganggap dialah yang paling hebat, paling pintar, mendustakan hadis-hadis tentang Dajjal ini dan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka katakan ini semua hanyalah simbol-simbol. Ya'juj Ma'juj itu simbol, itu virus, wabah, bencana, macam-macam. Akhirnya Isa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menolong orang-orang beriman. Allah kirimkanlah kepada Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, wabah, musibah seperti ulat-ulat yang setiap daripada Ya'juj dan Ma'juj ini terkena ulat tersebut, habis mereka punah seketika, mati semuanya dalam satu waktu. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama ana naimun, tatkala aku sedang tidur, atufu bil Ka'bah, aku melihat aku sedang tawaf di Ka'bah, fa idza rajulun adamu sabtu sya'ri, kulihat ada seorang laki-laki yang kulitnya ya kuning kemerah-merahan, rambutnya lurus, yantifu au yahraqu ra'suhu ma, kulihat menetes
dari rambutnya itu ya tetesan-tetesan air. Qultu man hadza, aku tanyakan siapa laki-laki ini? Qalu ibnu Maryam, inilah ibnu Maryam, Isa. Thumma dhabtu altafitu, kemudian aku pun menoleh pada sisi lain. Fa idza rajulun jasimun, kulihat ada orang yang besar, ahmaru, kulitnya merah, ja'du ar-ra's, rambutnya keriting yang bersangatan, a'warul ain, matanya picak, ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah, bagaikan matanya picak tersebut anggur yang menyembul. Qalu, orang-orang berkata, hadzal dajjal, inilah dajjal. Aqrabun nas bihi syabahan, orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatan, rajulun min Khuza'ah, seorang laki-laki dari suku Khuza'ah, namanya Ibnu Qatan, yang boleh jadi tidak menemukan Islam. Ya, yang dia wafat di masa jahiliyah. Begitulah kira-kira perawakan Dajjal. Adapun Dajjal ini ketika melihat Isa, seketika dia melemah. Dikatakan dia mencair sebagaimana mencairnya es ketika terkena panas. Ini yang akan membunuhnya. Ketika tiba di pintu Lut, di sanalah Isa menghabisi Dajjal. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan perihal Dajjal. Kita baca dulu hadis yang bersama kita. Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu al-awwal kadzdzab. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali setiap nabi telah memberitakan umatnya dengan sang pendusta yang matanya picak. Illa ala innahu a'war, dialah Dajjal yang matanya picak. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, Tuhan kalian bukanlah picak. Wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir, di antara kedua matanya itu tertulis kafir. Jadi Dajjal itu matanya bukan satu, disebarkan di mana-mana. Mata Dajjal satu diletakkan di tengah-tengah kening. Tak ada orang seperti ini. Mata Dajjal itu dua, tapi yang satu picak. Sampai-sampai Saudi pun dituduh Dajjal karena lambang polisinya mata satu. Dahsyat ini. Sampai-sampai heboh mereka mengatakan simbol Dajjal. Ada hotel di Batam ini dikomplain gara-gara di atasnya ada ya simbol Dajjal. Ya, padahal dia seni membuat akar-akar kayu, dibilang simbol Dajjal. Sampai beberapa hari ditutup. Ini fitnah kejahilan. Ya. Jadi tertulis di antara kedua matanya kafir. Dalam beberapa ayat dikatakan yaqra'uhu kullu mu'min wa mu'minah, setiap orang mukmin laki-laki perlu membacanya. Yang bisa membaca dan yang tidak bisa membaca. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan juga tentang Dajjal. Ketika Dajjal mendatangi sebagian tempat yang dekat dengan kota Madinah, keluarlah menemui Dajjal seorang pemuda, dan dialah yang paling terbaik di zaman itu, khairun nas. Pemuda ini datang keluar dari kota Madinah menemui Dajjal, dan dialah orang terbaik. Berkata sang pemuda, asyhadu annaka ad-dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah hadithahu. Aku bersaksi engkau inilah Dajjal yang Nabi telah sabdakan dalam hadisnya. Ini menunjukkan pentingnya ilmu tentang sunnah. Pemuda ini Allah selamatkan dengan ilmunya tentang sunnah. Dia berkata, aku bersaksi engkaulah ini Dajjal yang pernah disabdakan Rasulullah.
Ini penting, ini menunjukkan selamat daripada fitnah Dajjal dengan ilmu tentang sunnah. Banyak orang yang tertipu. Berkatalah Dajjal, fayaqulu Dajjal, ara'aitum in qataltu hadha, bagaimana pandang kalian jika orang ini kubunuh, thumma ahyaitu, kemudian kuhidupkan lagi, hal tasyukuna fil amri, apakah kalian masih ragu tentang perkaraku ini, urusanku ini, seruanku ini sebagai Tuhan kalian? Fayaquluna la, mereka orang-orang yang jahil ini, subhanallah, yang mudah tertipu mengatakan tidak. Kalau kau bisa hidupkan dia, jelas engkau Tuhan. Fayaqtuluhu thumma yuhyihi, maka Dajjal pun membunuh pemuda ini, menggergajinya menjadi 2 potongan. Bahkan Dajjal jalan di tengah-tengah potongan tersebut meyakinkan mereka dia telah membunuh pemuda ini. Ya, kemudian Dajjal kembali hidupkan. Maka dia berkata kepada manusia, atasyukuna fil amri, masih kan ragu? Kata mereka, tidak, kami tak ragu lagi. Kemudian Dajjal bertanya kepada pemuda tersebut, ya, bagaimana, apakah engkau yakin aku Tuhanmu? Berkata sang pemuda, wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minni al-yaum. Demi Allah, aku semakin yakin lagi saat ini tentangmu. Engkaulah Dajjal dijanjikan Rasulullah, dan engkau tak akan mampu ya membinasakanku. Fa yuridu Dajjal an yaqtulahu fala yusallatu alaih. Dajjal ingin kembali membunuhnya, tapi Allah tak memberikan kepada Dajjal kemampuan untuk membunuhnya. Tak mempan lagi dia dengan gergajinya Dajjal. Ya. Berkata Nabi al-Madinah, ya'tiha ad-dajjalu fayajidul malaikata yahrusunaha. Madinah itu didatangi Dajjal, dia dapati malaikat menjaganya. Fala yaqrabuha ad-dajjal, maka taklah kan mungkin dekat Dajjal kota Madinah. Walat ta'unu insyaallah, dan tidak akan datang ta'un ke kota Madinah. Ya. Demikian jemaah sekalian tentang Dajjal, insyaallah di kesempatan akan datang kita akan lanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.